Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memberikan pelatihan untuk salah satu klien yang kami tangani di salah satu hotel. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya sharing sedikit dalam video ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Khususnya bagi Anda yang saat ini berprofesi sebagai seorang employee atau karyawan di dalam sebuah perusahaan. Pernah nggak sih ngalamin bahwa kita kerja itu agak males? Khususnya biasanya ada istilah I hate Monday. Begitu kerja rasanya males. Yang kedua, pernah nggak sih teman-teman ngalamin bahwa kok rasanya target dinaikin mulu ya? Capek banget gitu ya. Nggak pernah yang namanya target diturunkan. Selalu yang namanya ada kenaikan target. Dan seringkali hal-hal seperti itu membuat kita bekerja itu sebenarnya jadi ada beban, jadi ada rasa nggak nyaman, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, izinkan hari ini saya menyampaikan kenapa kok kita pada saat melihat bahwa target terus dinaikin, apalagi dengan tuntutan-tuntutan di perusahaan, membuat kita justru malah bukan bekerja semakin keras, bukan bekerja semakin kencang, tapi ada rasa di mana itu menjadi sebuah beban. Inilah beberapa alasan kenapa hal itu terjadi. Alasan utamanya sebenarnya adalah karena kita bekerja untuk perusahaan. Kita bukan bekerja untuk diri kita sendiri. Itu sebenarnya sebuah alasan yang anti-mainstream. Dan jangan ngejudge dulu, saya akan sampaikan alasannya kenapa kita sebaiknya tidak bekerja untuk perusahaan. Walaupun kita dibayar oleh perusahaan, tapi kita bekerja untuk diri kita sendiri. Yang pertama adalah itu. Banyak di antara kita yang merasa pada saat dia bekerja, apapun kontribusinya, apapun yang dia lakukan, yang diuntungkan cuma perusahaan. Gue cuma dapat gajinya doang. Saya hanya paling mendapatkan sesuatu yang sudah rutin setiap bulannya. Maka apakah saya bekerja keras atau tidak, nantinya nggak akan jadi masalah buat saya. Nggak akan ada bedanya kok. Paling ada sedikit bonus di akhir tahun. Tapi itu nggak seberapa. Maka seringkali pikiran-pikiran seperti itulah yang membuat kita enggan untuk memberikan lebih untuk kepentingan perusahaan. Karena apa? Kita melihatnya apapun yang kita lakukan yang diuntungkan perusahaan. Maka hari ini saya akan sedikit sampaikan tentang bagaimana kita bisa mengubah paradigma itu, bisa mengubah mindset itu, sehingga pada saat kita bekerja, kita lebih enjoy, kita lebih semangat, dan bukan hanya itu saja, kita bisa memberikan lebih kontribusi kepada perusahaan. Sekali lagi, bahwa bekerjalah bukan untuk perusahaan, bekerjalah untuk Anda. Saya akan sampaikan 3 alasan kenapa kita perlu bekerja untuk diri kita sendiri. Yang pertama, ketika kita bekerja, kita sebenarnya waktu diberikan tantangan, kita waktu diberikan target lebih, bahkan ada sesuatu yang bisa jadi kita harus melakukan sesuatu yang itu bukan dalam KPI kita, betul ya? Bahkan itu bukan dalam job desk kita, tapi kita diberikan itu. Saran saya, ambil. Kenapa? Karena seringkali manusia lupa bahwa setiap kali manusia diberikan tantangan, setiap kali manusia diberikan tanggung jawab lebih, disitulah dia sedang membangun skill baru. Disitulah dia sedang dipaksa untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Dan percaya atau tidak, skill atau kapasitas itu tidak melekat kepada perusahaan loh. Itu melekat kepada diri Anda sendiri. Maka ketika Anda memutuskan untuk tidak mau menerima tantangan lebih, tidak mau menerima tanggung jawab lebih, maka skill kita pun nggak akan meningkat. Maka cara satu-satunya untuk memaksa diri kita skill up apa yang kita miliki, mengetahui bahwa kita memiliki potensi lebih adalah ketika kita bersedia menerima tantangan yang diberikan oleh perusahaan. Walaupun loh ya, perusahaan tidak memberikan reward untuk itu. Ambil saja. Karena yang pertama, itu building your skill. Itu yang pertama. Dan skill itu akan meningkatkan nilai Anda. Dimanapun Anda. Even nanti Anda keluar dari perusahaan itu, Anda bekerja di tempat yang lain, skill itu terus akan Anda bawa. Yang kedua, kenapa Anda perlu untuk terus menerima tantangan itu, bahkan setiap kali target dinaikkan, buat standar untuk bekerja melebihi target itu. Karena yang kedua, it's a building your character. Karena dengan kita kemudian dipush dengan sebuah environment yang memaksa kita untuk bekerja lebih, otak kita memaksa kita untuk lebih kreatif. Dan kreativitas kita itu memaksa kita untuk menumbuhkan karakter-karakter yang diperlukan agar pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Percaya atau tidak, orang-orang yang terbiasa untuk bekerja lebih dari apa yang diminta, memiliki karakter-karakter yang lebih positif, yang itu nantinya akan diperlukan dimanapun Anda berada. So, walaupun Anda tidak bekerja di perusahaan itu lagi, karakter Anda akan terbangun lebih matang. Jiwa Anda akan terbangun lebih kuat. Sehingga pada saat Anda mengalami kondisi-kondisi yang tidak, bisa dibilang tidak nyaman, karakter ini akan membuat Anda jauh lebih damai. Karakter ini akan membuat Anda jauh lebih tenang. Dan yang ketiga,
kenapa kita perlu untuk terus menunjukkan diri kita, potensi kita, kelebihan kita jauh lebih baik lagi dibanding yang dituntut oleh perusahaan adalah building your knowledge. Karena dengan menerima tantangan itu, kita menjadi memiliki wawasan lebih. Kita memiliki yang namanya sudut pandang baru terhadap apapun yang hari itu kita hadapi. Bayangkan kalau Anda hanya menerima job desk atau pekerjaan yang sudah rutin Anda lakukan, dan bahkan Anda sudah tergolong expert di situ. Maka ketika Anda sudah tergolong expert di situ dan Anda sudah terbiasa, kita stop bertumbuh loh sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi menstimulasi otak kita untuk memikirkan hal-hal baru. Sesuatu yang kita lakukan lebih kepada refleks. Nah, hari ini 3 tips tadi adalah alasan kenapa kita perlu untuk kemudian bekerja yang terbaik bagi perusahaan. Tapi, work for your own good. Bekerjalah untuk kepentingan Anda sendiri, bukan untuk kepentingan perusahaan. Disitulah nanti Anda kemudian akan tampil sangat maksimal, Anda akan menjadi orang-orang yang sangat produktif dan bahkan kontributif. Yaitu, 1, karena bekerja, building your skill. Yang kedua, bekerja, building your character. Dan yang ketiga, building your knowledge. Mudah-mudahan dengan 3 hal itu, kita akan building our values. Nilai kita di mata orang lain akan sangat besar. Kenapa? Karena gaji itu hanya semata-mata sebuah bonus loh. Tapi yang membuat kita dibayar mahal bukan gaji loh. Yang dibuat kita dibayar mahal adalah value yang kita miliki, yang itu bisa memberikan dampak terbesar bagi perusahaan maupun bagi banyak orang. So, remember that. Kerjalah untuk diri Anda sendiri, bukan untuk perusahaan, karena pada saat Anda bekerja untuk diri Anda sendiri, Anda membangun diri Anda sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan bagi Anda yang menyukai video ini, silahkan masuk aja ke YouTube saya. Di situ ada Andra Donata Hope, silahkan klik. Atau bagi yang suka artikel, join saja di Facebook saya, ketik Andra Donata, atau saya punya grup namanya Forum Dunia Pengembangan Diri. Silahkan join di sana. It's all free for you. Dan kalau Anda pengen lihat semuanya, baik video, artikel, dan lain sebagainya secara lengkap, boleh silahkan kunjungi website saya di www.andradonata.com. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!